Mari kita lihat Mazmur pasal 4. Tema dari pasal 4 disebut hanya Tuhan yang dapat membuat kita tidur dengan tenang. Mari kita lihat Mazmur Daud. Daud sangat suka membuat mazmur untuk memuji Tuhan. Kadang-kadang mazmur adalah doa Daud. Kadang-kadang Daud sengaja membuat mazmur untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita baca. Panggillah aku sebagai Allah yang benar. Tolong jawab aku ketika aku berseru. Aku dalam kesulitan. Engkau telah menyelamatkanku. Sekarang tolong dengarkan doaku. Kalian yang memiliki kedudukan tinggi. Kalian menjadikan kemuliaanku menjadi kehinaan. Hingga kapan lagi? Kalian menyukai hal yang sia-sia. Mencari kebohongan. Sampai kapan lagi? Ketahuilah Tuhan telah memilih orang-orang yang dekat dengannya. Dan mengangkat mereka untuk dirinya sendiri. Aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia mendengar. Janganlah marah sampai membuat dosa. Berpikirlah saat di tempat tidur. Dan kejarlah ketenangan. Tawarkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang bisa membawa kebaikan kepada kita? Tuhan, tolong cerahkan wajah MU untuk kami. Engkau membuat hatiku bahagia. Lebih dari orang yang mendapat panen gandum dan anggur baru. Aku akan berbaring dan tidur dengan tenang. Karena hanya Engkau, Tuhan, yang membuat aku tinggal dengan aman. Di sini dikatakan bahwa Daud telah ditinggalkan oleh banyak orang terhormat. Bahkan, orang-orang meninggalkan Daud. Lalu mereka menjadikan kehormatan Daud menjadi kehinaan. Kelihatannya Daud ditinggalkan oleh rakyat negeri ini. Mungkin saat Absalom memberontak. Atau saat Daud dikejar Raja Saul. Namun Daud berkata, aku akan berbaring dan tidur dengan tenang. Karena hanya Engkau, Tuhan, yang membuat aku tinggal dengan aman. Pada pertemuan ini, walaupun ditinggalkan oleh banyak rakyat, atau dilupakan orang, Tuhan akan menjaga Daud. Karena Daud berkata aku akan tidur dengan tenang. Karena Engkau membuat aku tinggal dengan aman. Tanpa sadar, Saudara Sibo ingat dirinya sendiri. Saudara Sibo setiap hari tidur di tempat ini. Di lantai ini. Di tempat ini, itu tempat duduk Saudara Sibo. Kursi putih ini, dan barang bawaannya di sini, sekitar 2 meter. Lebar sekitar 1,5 sampai 2 meter. Tidak ada satupun petugas keamanan atau staf yang mengganggu. Semua orang tidak mengganggu. Saat hujan, Saudara Sibo tidur di depan. Sekitar 5 meter di depan ada lubang. Lubang itu adalah ruang tangga yang digunakan sebagai lubang. Di ruang tangga itu, dia bisa bersembunyi dan tidur. Terus tidur dengan nyenyak. Begitu berbaring langsung terlelap. Begitu berbaring langsung tidur. Tidak ada petugas keamanan. Tidak ada polisi. Tidak ada staf yang datang. Tempat ini sangat mewah. Di Guangzhou, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan dapat menjaga anaknya. Tidur dengan tenang. Bapa Surgawi menjaga anaknya. Awalnya saat mengembara, Saudara Sibo ketika tidur, tak berani menutup mata. Saat tidur hanya sebentar-sebentar saja. Tak berani tidur nyenyak. Tak berani tidur. Tapi kalau ada gangguan. Namun kini dia bisa tidur di mana saja. Siapa yang membuat kita tidur dengan tenang? Itu Tuhan. Yang membuat kita tidur dengan tenang. Saya dengar di Israel, bagian timur tengah itu. Kalau terjadi perang, mereka harus masuk ke dalam bunker. Masuk ke dalam benteng. Benteng mereka katanya ada semacam benteng kecil. Katanya benteng itu terbuat dari tembaga. Dibuat dari besi. Besinya katanya tebalnya sekitar 5 meter. Tebal sekitar 5 meter. Tebalnya 5 meter. 5 meter tebal. Dan katanya berbagai bom pun tidak bisa menembus. Kemudian mereka masuk ke dalam benteng itu. Sekarang kita baru tahu apakah benteng itu bisa membuat mereka tidur dengan tenang. Tidak bisa, yang benar-benar membuat benteng kita. Dan perisai kita adalah siapa? Adalah Tuhan Yahweh. Saudara sihir tidur di sini. Tidak membuat sesuatu. Apa yang digunakan sebagai benteng. Langsung berbaring dan tidur. Bisa tidur dengan tenang. Hanya Tuhan Yahweh. Tuhan kita membuat saudara sihir tidur dengan tenang. Setiap hari memberitakan kebenaran. Tidak takut apapun. Karena Tuhan adalah perisai kita. Hari ini kita membicarakan kebenaran ini. Yaitu supaya semua anak-anak Tuhan mengarahkan seluruh hati kepada Tuhan. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan membuat kita tidur dengan tenang. Kelak akan banyak bencana, perang, kelaparan. Tuhan Bapa melindungi semua anaknya. Semua anak pasti bisa tidur dengan tenang. Contohnya, suatu hari, pesawat besar melewati udara. Bom meledak dan menghancurkan bangunan. Bangunan itu, mungkin saudara sihir sedang di sana tertidur lelap. Tidur nyenyak. Seolah-olah tidak ada bom yang meledak. Karena Tuhan melindungi anak-anaknya. Amin.